Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Abdul Ghani Jumat SAG MAG. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Dokter atas kehadirannya. Alhamdulillah. Beliau merupakan Ketua IKA PMII Provinsi Sulawesi Tengah. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Az-Zikrah Jannatul Ma'wa, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah yaitu tentang ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Simbol ketakwaan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalalu adalah pengorbanan Nabi Ibrahim yang menyembelih Ismail anaknya. Ketika Ismail menyerahkan diri untuk disembelih, itulah bukti dari ketundukan, kesempurnaan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Abdul Ghani Jumat SAG MAG untuk memberikan tausiah kepada Pak Dokter. Tafadhol Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qail fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. U'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Az-Zikrah Jannatul Ma'wa. Nama Majelis Ta'limnya keren sekali ya. Masya Allah. Az-Zikrah Jannatul Ma'wa. Orang-orang yang selalu mengingat Allah, selalu mengingat agama, mengingat kebaikan, pantas untuk diberikan hadiah Jannatul Ma'wa. Masya Allah. Ini salah satu makna Majelis Ta'lim dari ibu-ibu sekalian. Luar biasa Pak Dokter ya. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat yang ada di rumah di seluruh Sulawesi Tengah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sore ini kita ingin berbincang berkaitan dengan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Iya. Ini adalah tema yang sangat berat. Mengapa saya sebut tema ini sangat berat? Karena berbicara tentang Nabi Ibrahim bukan sesuatu yang mudah.
Nabi Ibrahim itu adalah situs besar dari seluruh nabi dan rasul setelah Nabi Nuh alaihissalam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Ibrahim nabi yang ke-6. Jadi dia merupakan situs atau file besar yang kemudian memunculkan para nabi dan rasul pada dua cabang, dua silsilah. Karena kita tahu bahwa Nabi Ibrahim kawin dengan dua orang wanita pada masa yang berbeda, waktu yang berbeda. Poligami itu sudah ada pada masa Nabi Ibrahim. Jadi ibu-ibu itu jangan terlalu resah dengan poligami. Iya. Anggap itu biasa-biasa saja. Walaupun ibu-ibu tidak setuju, tapi anggap itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Supaya jangan ibu-ibu stres. Masya Allah. Nabi Ibrahim itu kawin dengan dua wanita yang istilah dalam syariat Islam disebut dengan ta'adduduz zaujat. Ta'adduduz zaujat itu artinya poligami, memiliki istri yang banyak, lebih dari satu. Yang tua adalah Siti Sarah. Kemudian yang muda, yang kedua adalah Siti Hajar. Siti itu adalah nama panggilan secara umum untuk wanita di kalangan turunan para nabi dan rasul atau di kalangan bangsa Arab. Kalau perempuan dipanggil Siti. Kalau tidak ditahu namanya boleh dipanggil Siti. Semua perempuan boleh dipanggil dengan Siti. Nah, jadi Siti Sarah dan Hajar. Nama aslinya adalah Sarah dan kemudian istri yang kedua aslinya adalah Hajar. Kalau laki-laki di kalangan turunan Nabi dan Rasul atau di kalangan orang-orang Arab, ya, dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kalau tidak ditahu nama aslinya boleh dipanggil dengan Muhammad atau Abdullah. Muhammad artinya hamba yang terpuji, orang yang terpuji. Abdullah artinya hamba yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu adalah situs besar atau file besar atau sumber dari kemunculan seluruh nabi dan rasul sesudahnya. Dari dua jalur. Jalur yang pertama dari Siti Hajar, ya kan? Dari istrinya Siti Hajar yang kemudian mendapatkan anak adalah Ismail. Ismail terus turun ke bawah bertemu dengan kabilah Jurhum, Bani Hashim. Dari Bani Hashim itulah memunculkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi dari Nabi Ismail itu atau dari istri Siti Hajar tidak ada nabi dan rasul kecuali hanya dua orang, yaitu anak dari Siti Hajar sendiri Ismail dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Ini kemunculan nabi dari kalangan bangsa Arab, dari ibu Hajar. Kemudian dari ibu Siti Sarah yang melahirkan anak bernama Ishak, gitu kan? Ishak melahirkan Yakub. Yakub inilah yang melahirkan Bani Israel. Yakub nama lain disebut dengan Israel. Israel itu kalau ditranslate ke dalam bahasa Arab sama maknanya dengan Abdullah. Israel itu bahasa Ibrani. Iya. Abdullah bahasa Arab. Artinya hamba yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Il dalam bahasa literasi Ibrani itu bermakna Tuhan, bermakna Allah. Jadi Israel orang yang tunduk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam pengertian yang lain Israel adalah seseorang yang selalu berdakwah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Itu Isra, Asra, Yusri. Isra Mi'raj yang kita kenal di kita pada peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad itu menggunakan kata Asra, ya. Ya. Nah, Nabi Yakub punya nama lain namanya Israel. Jadi Isra
atau asra itu artinya orang yang selalu berjalan menyebarkan dakwah. Israel, nama lain dari Nabi Yakub, anak dari Siti Sarah, Iya. anak dari Nabi Yakub maksudnya, Nabi Ishak, Nabi Yakub ya, berarti cucu dari Siti Sarah kan. Nah, ini perlu dijelaskan sedikit supaya kita paham. Oh iya, rupanya Nabi Ibrahim istrinya 2, begitu. Dia dinamai Israel karena saat itu dia sulit menyampaikan dakwah di siang hari. Banyak musuh yang mengintai, yang tidak setuju dengan dakwahnya, yang menolak dakwahnya. Jadi kalau banyak ustadz dimusuhi tidak usah heran, dari dulu sampai sekarang tetap begitu terus. Ada saja orang-orang yang tidak rela mendengar kebenaran seperti itu. Biasa itu, tidak usah stres. Itu justru keren. Tantangan para ustadz lebih bagus lagi. Karena itu dia berdakwah di malam hari. Dia disebut sebagai Israel, hamba Allah yang selalu cenderung kepada Allah dan menyampaikan dakwah di malam hari. Dari Yakub itulah kemudian mendapatkan 12 orang anak. Di antara 12 ada 3 orang yang paling populer. Yusuf, Bunyamin, iya. dan siapa lagi ibu? Nah, ini PR bagi ibu-ibu ini. Karena Nabi Yakub punya anak 12 orang. Nah, 12 orang itulah yang menjadi mata rantai atau sumber atau embrio yang melahirkan Bani Israel dalam kurung bangsa Yahudi. Jadi dalam batas-batas tertentu jangan juga terlalu khawas dengan bangsa Yahudi. Ya. Karena kita dalam segi iman yang terhubung pada Nabi Ibrahim itu bertemu dengan mereka di situ. Walaupun kemudian sejarah membuktikan banyak penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini satu aspek dari perspektif sejarah. Yang kedua, mengapa kita penting berbicara tentang keimanan, tentang ketakwaan Nabi Ibrahim, bahkan tentang akhlak Nabi Ibrahim sekaligus Nabi Ismail. Karena kedua tokoh ini plus ibu dari Nabi Ismail yaitu Siti Hajar ini memiliki peranan yang penting, memiliki nama yang sangat abadi yang terkait dengan syariat ibadah haji. Tanpa mereka bertiga tidak ada ibadah haji. Iya. Masya Allah. Karena itu orang-orang yang melaksanakan ibadah haji harus memastikan dirinya mengetahui benar tentang siapa 3 tokoh itu. Siapa Nabi Ibrahim, siapa Nabi Ismail, dan siapa Siti Hajar. Karena seluruh prosesi ibadah haji berkaitan dengan perilaku keseharian dalam hubungannya dengan alam sekitarnya, dengan masyarakat sekitarnya, ya, relasi sosial, hablum minan nas, dan bagaimana mereka bertiga ini melakukan hablum minallah, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh haji itu terkait dengan peran 3 tokoh ini. Masya Allah. Seluruh aspek haji adalah merupakan napak tilas besar terhadap perilaku 3 tokoh ini. Yang ibu-ibu biasa sebut dengan manasik haji. Jadi manasik haji itu bukan cuma doa itu, bukan. Bukan cuma niat-niat itu, bukan. Dari mana doa itu muncul, dari mana niat itu muncul, siapa yang membaca doa, dan siapa yang pertama kali mencanangkan niat. Ibu-ibu sudah yang pergi haji? Iya, Masya Allah. Sudah ya? Pernah enggak berpikir seperti ini? Iya. Ya nanti kalau manasik lagi panggil saya beri manasik gitu. Iya, Masya Allah. Walaupun saya belum haji, saya baru umrah. Tidak apa-apa. Ilmu haji bisa dipelajari oleh semua orang. Nah, jadi itu potret penting ya. Bagian yang kedua. Siapa yang membangun Ka'bah? Yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama 2 orang. Anaknya Ismail yang masih muda ketika itu, yang masih remaja, dan istrinya Hajar.
Hajar dalam satu sejarah yang ditulis oleh Ari Syariati dan beberapa sejarawan yang lain, kubur Siti Hajar itu berada di sisi kiri Ka'bah, di Hijr Ismail. Apa artinya Hijr Ismail itu? Hijr Ismail artinya kamar Ismail. Hijron, kamar. Ghurfatun, kamar. Bahasa Kailinya kamar apa itu? Iya. Masya Allah. Di situ juga ada kubur Hajar. Jadi Hijr Ismail, kubur Hajar, terus di sebelahnya sebelum Hijr Ismail kalau kita tawaf kan meletakkan multazam di sebelah kiri ya. Hajarul Aswad sebelah kiri, baru kita berputar begini. Gitu kan? Itu kita start tawaf, kita akan melewati apa? Makam Ibrahim. Cenderamata. Tempat kaki di mana Nabi Ibrahim berdiri menyusun bebatuan Ka'bah. Terus bergeser ke sana ketemu dengan Hijr Ismail. Kamar Ismail, pangkuan Ismail, buayan Ismail. Disitulah di kamar itulah, di buayan itulah Siti Hajar menimang, menghadhanah, memelihara Ismail bayi kecil. Masya Allah. Dan Ka'bah itu tempat mereka ibadah, tempat mereka sholat. Jadi sebenarnya yang punya Ka'bah itu adalah Nabi Ismail, Siti Hajar dan Nabi Ibrahim. Tanda petik. Allah memilih mereka memiliki tempat itu untuk menjadi simbol, menjadi contoh kepada seluruh manusia yang datang di kemudian hari, wabil khusus para nabi dan rasul. Khususnya nabi dari zuriyah Ismail, dari ibu Hajar, dari ayah Ibrahim, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maka ada pertanyaan penting di situ. Ada pertanyaan penting. Apa hubungannya Hijr Ismail, makam Ibrahim, Baitullah dengan ketiga keluarga itu? Apa hubungannya ini? Untuk sementara saya bocorkan sedikit. Kan bertiga ini adalah rumah tangga. Iya, Masya Allah. Ada bapak, ada ayah, ada anak. Tuh. Rumah tangga. Jadi ternyata Ka'bah pertama dikelola oleh rumah tangga. Rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam. Penggalan terakhir dari pengantar ini. Dari pengantar itu kita bisa membaca bahwa ternyata Nabi Ibrahim itu bukan sosok manusia sembarangan. Bukan Nabi biasa. Masya Allah. Dia adalah Nabi besar. Nabi yang memiliki makam tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Khalilullah, teman Allah Subhanahu wa taala yang terdekat. Ibrahim kawin dengan Hajar, kawin dengan Sarah. Kawin dengan Hajar karena sudah cukup lama kawin dengan Sarah tidak mendapatkan anak. Jadi kalau ada suaminya di rumah kawin dengan ibu, bukan ibu yang ada di sini. Iya, Masya Allah. Sudah, apa bahasa Kailinya rambut putih? Naubah. 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 Sudah naubah. Iya. 12 tahun, 17 tahun. Ya kami berpikir memang kasih buka memang pintu, kasih izin itu. Izinkan dia. Bila perlu kami yang lamar. Masya Allah. Begitu yang terjadi pada Siti Sarah. Beruban rambutnya, dia lihat beruban rambut suaminya, dan dia tahu betul suaminya ingin mendapatkan keturunan. Karena dia Nabi dan Rasul, harus ada pelanjut. Dia lamarlah Hajar. Yang lamar Sarah, bukan Nabi Ibrahim. Nanti sebentar kita jelaskan siapa itu Sarah. Masya Allah. Siapa itu Hajar. Karena selama ini ada pengertian, ada persepsi Hajar itu dari kalangan keturunan budak. Iya. Itu salah, itu persepsi Yahudi. Untuk menjelek-jelekkan Hajar. Untuk menjelek-jelekkan keturunan dari Hajar yang Nabi yang terakhir. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Iya.
Nah, jadi kawinlah dia dengan Hajar, mendapatkan anak Ismail. Cemburulah Sarah. Karena Hajar tiap hari gendong-gendong. Sedangkan dia yang tua belum. Nah, lama-lama dia mendapatkan anak. Lahirlah Ishak yang dijelaskan di depan tadi. Ishak itu bahasa Ibrani namanya cengengisan. Iya Pak Dokter. Ibu-ibu pernah dengar orang kalau ketawa itu tertawa apa? Cengengisan. Bagaimana tertawa cengengisan? Coba ibu praktekkan. Masya Allah. Iya. Ya. Jadi itu artinya Siti Sarah sendiri tidak percaya kalau rambut yang sudah setengah beruban ini bisa mendapatkan Ishak. Masya Allah. Sudah mandul cerita itu. Jadi kalau Allah berkehendak, hatta super mandul 50 kali selesai, tidak ada berlaku. Bisa mendapatkan keturunan. Ya kan? Nabi Isa lahir dari seorang ibu yang tanpa ayah kan? Iya. Masya Allah. Apalagi ada suami. Siti Sarah suaminya kan Nabi Ibrahim. Nah, jadi poin penting kalau kita ingin melihat, karena kita tidak bisa mampu menjelaskan, membongkar semuanya, tapi ada pesan penting begini. Iya. Bayangkan sampai hari tua, sampai beruban rambut Nabi Ibrahim, beruban rambut istrinya Siti Sarah, juga belum mendapatkan anak. Nabi Ibrahim tidak pernah mau melamar perempuan secara langsung. Itu adalah nilai kesabaran yang luar biasa dari seorang suami, Ibrahim alaihissalam. Jadi tadi saya agak menggoda ibu tuh, kalau sudah begitu ya suami ya, jangan tunggu dia kode tetap. Masya Allah. Ini saya bocorkan. Lihat bagaimana kesabaran seorang suami itu. Ini bisa ditarik ke masa kini. Ini pelajaran penting bagi para suami-suami yang mendapat ujian seperti itu. Iya. Sabar luar biasa. Sampai beruban juga belum mau melirik orang lain. Walaupun kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran itu, kita baca beberapa hadis, kita baca beberapa penjelasan sejarah, Nabi Ibrahim ingin mendapatkan turunan dan ingin lagi kawin. Iya. Tapi ternyata istri itu, Hajar, dilamar oleh Siti Sarah. Itu nilai takwa yang dimiliki oleh Siti Sarah. Dia sadar suaminya adalah seorang manusia yang luar biasa, bukan manusia biasa. Masya Allah. Karena dia lamarkan untuk mendapatkan keturunan. Iya, baik. Nah, baik. Terus penggalan yang paling terakhir. Ya, silakan Pak Dokter. Lanjutkan. Ya, begitu mendapatkan Ismail dari istri Hajar yang ditunggu berpuluh-puluh tahun, tiba waktunya disuruh dikorbankan, disembelih. Dan Nabi Ibrahim laksanakan perintah itu. Seperti ayat yang dibaca oleh Ustadz Bambang Abu Julu tadi. Pertanyaan penting. Mengapa anak yang ditunggu-tunggu puluhan tahun lamanya begitu diberikan oleh Allah yang bernama Ismail, terus diminta oleh Allah untuk dikorbankan? Ini skenario apa? Nanti dialog ibu-ibu yang menjawab. Masya Allah. Sampai terima kasih Ustaz Baik. Bambang. Baik, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Pak Dokter sudah menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Abu Anbiya, bapak para nabi yang memberikan turunan para nabi yang terbaik. Dan juga Pak Dokter menyampaikan bahwa nabi yang memiliki makam tertinggi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Perbincangan kita cukup menarik dengan Pak Dokter, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Kepolisian Resor Projo Una-Una kembali mengamankan sebanyak 31 unit sepeda motor yang sering digunakan balap liar. Tim gabungan Polres Touna bersama pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri, Kehutanan, serta aparat desa. Saksikan Sulawesi Tengah hari ini, setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Sulawesi Tengah, media pemersatu bangsa. Pemerintah perannya harus adalah hadir pada saat dibutuhkan rakyat. Menyatukan tujuan antara pedagang di sini dengan orang yang mau datang. Keinginannya itu. Nah, itu yang kita penuhi.
Saksikan Susupo setiap hari Selasa pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Sulawesi Tengah, media pemersatu bangsa. Ya, Sarana Rimpair Wanjobo Boropuluran 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali Sulawesi Tengah namala no ungkap 40 bo sasio kasus anteno amankan 50 bo alima tersangka. Ya, sampai subuh samantarahi panggawa asli daerah Nompene Dakori Siowatu Miliar. Saksikan Karebaka Komio setiap hari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Sulawesi Tengah, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451452414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Abdul Ghani Jumat SAG MAG yang merupakan Ketua IKA PMII Provinsi Sulawesi Tengah. Ya baik, sambil menunggu penelpon kami persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Az-Zikra Jannatul Ma'wa untuk bertanya. Kami persilakan. Ya silakan Bunda berdiri. Sebutkan nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Az-Zikra Jannatul Ma'wa dengan Ibu Uci Haryati Pohan mau bertanya mengenai apa saja hikmah yang dapat kita petik dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini, Pak. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Uci Pohan ya. Satu lagi dari Majelis Taklim Az-Zikra Jannatul Ma'wa. Ya silakan. Baiklah, Bunda. terima kasih Pak Dokter. Setelah mendengar penyampaian dari Pak Dokter tadi, nama kami Ma'wa M. Lemba. Kami ingin bertanya mengenai apa saja keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim ini yang bisa kita terapkan kepada keluarga kita, dan bagaimana sikap Nabi Ismail ketika dia mendengar bahwa dia akan dikurbankan. Apa sikapnya? Mohon penjelasannya Ustadz. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ustazah Ma'wa M. Lemba SH. Ya baik, kembali kami membuka line telepon. Ya halo, Assalamualaikum. Ya halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik. Ya halo, Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Ya halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak siapa di mana Pak? Ya halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak siapa di mana Pak? Ya halo. Ya terputus. Kembali kami membuka line telepon di 0451452414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini. Ya halo, Assalamualaikum. Ya halo, Assalamualaikum. Ya baik, dengan Bapak siapa di mana Pak? Ya halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya baik, dengan Bapak siapa di mana Pak? Ya baik. Ya dengan Bapak siapa Pak? Di mana Pak? Halo. Ya halo, Assalamualaikum. Iya. Baik, kami dengar Pak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan halo. Ya halo, Assalamualaikum. Iya. Halo. Baik, kami dengar Pak. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Pak Adlan. Pak Adlan. Mungkin bisa dikecilkan sedikit audio televisinya di rumah Pak Adlan. Pak Adlan. Pak Adlan. Iya. Mungkin bisa dikecilkan sedikit audio televisinya di rumah. Ya silakan Pak Adlan, langsung bertanya kepada Ustadz. Halo. Ya silakan, kami mendengar Pak Adlan.
Langsung bertanya kepada Ustadz. Kami bertanya, Pak, bagaimana hukumnya kalau masjid dua, satu imam? Di tempat semua tarwi masjid. Oh ya, baik. Itu saja Pak Satu Adlan. imamnya ditempati semua, dua perempuan, satu masjid lama, laki-laki di masjid baru. Ya, dua imam dalam satu masjid. Satu imam. Satu imam. Iya. Iya. Iya, baik. Satu imam. Satu Ya. imam, dua masjid. Iya, baik. Iya, baik Pak Adlan. Mungkin bisa dicoba lagi barangkali. Karena mungkin pengaruh jaringan ini Pak Dokter. Ya mungkin kita jawab dulu Pak Dokter. Pertanyaan dari ibu-ibu sebelum kita jawab. Ya. Iya. Teladanan apa saja yang bisa kita ambil dari sejarah Nabi Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar ya? Iya. Ada banyak hal penting sebenarnya yang kita harus belajar dari mereka. Pelajaran besarnya itu adalah syariat haji. Itu pelajaran besar. Nah, nanti di syariat haji itu konsepnya di manasik haji. Kalau kita pernah belajar manasik haji, usahakan dilanjutkan pembelajaran itu, jangan berhenti dari hafalan-hafalan doa-doa itu saja. Salah satu episode penting pada syariat haji atau manasik haji adalah peristiwa sa'i yang memperagakan yang melibatkan dua tokoh, yaitu Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih bayi. Itu sebenarnya memiliki latar belakang sejarah yang panjang, tapi saya ingin jelaskan, kemudian nanti ibu akan memetik pelajaran penting di situ. Mengapa itu terjadi? Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua di lembah itu, yaitu lembah Ka'bah, karena antara Safa dan Marwah, ya kan? Kalau kita pergi haji sekarang, kalau kita sa'i Safa dan Marwah kan bolak-balik, belok kanan atau belok kiri masuk ke Ka'bah kan? Begitu. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua di mana Ismail masih bayi. Iya. Dan lembah itu tidak punya potensi apapun. Tidak punya air, tidak punya pohon, tidak ada rumah, tidak ada bangunan. Ini cerita awal mula Makkah berpenduduk. Awal mula munculnya penduduk di lembah Makkah itu. Dimulai oleh dua orang ini. Ismail yang masih bayi dan ibunya Hajar. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua lalu pergi ke Palestina. Kenapa ke Palestina? Karena istrinya di sana. Siti Sarah di sana. Jadi kalau punya istri lebih dari satu memang suka merantau. Masya Allah. Iya Pak Dokter. Itu ibu harus siap itu. Ibu Faridati aja mesti siap. Iya, Masya Allah. Dia memiliki istri dua karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ditempatkan di Palestina, itu juga perintah Allah. Kemudian Siti Hajar dan anaknya yang masih bayi ditempatkan di lembah Ka'bah, di lembah Makkah, lembah Kan'an namanya. Itu juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua yang dilakukan oleh Ibrahim itu, oleh Nabi Ibrahim berdasarkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini poin pertama. Artinya apa di sini? Ketaatan, pengabdian dan ketakwaan Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila kaifa, tanpa bertanya. Lalu terjadilah peristiwa sa'i. Bayi ini lapar dan haus, meronta. Sementara mohon maaf, ASI Hajar mengering karena dia tidak pernah makan, tidak pernah minum. Bagaimana ada ASI tidak pernah makan, tidak ada asupan makanan dan asupan minuman, apalagi gizi. Di puncak kelaparan dan kehausan itu berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah. Dengan tegar, dengan semangat, dengan etos yang tinggi, hanya satu tekadnya, Ismail tidak boleh mati.
Dan lihat, di puncak kegelisahan, kekhawatiran, dan keputusasaan, tetapi masih memiliki semangat yang tinggi, di mana munculnya air Zam-Zam? Bukan sama Hajar. Hajar yang berusaha, Masya Allah. tetapi endingnya, hasilnya, buahnya, keberkahannya muncul pada Ismail. Ismail alaihissalam. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, Ismail meronta-ronta, menendang-nendangkan kakinya di pasir itu, lalu kemudian muncullah air itu, ya kan, di kakinya, saking derasnya bunyinya zum zum zum, sehingga disebut air Zam-Zam. Riwayat yang satu berkata, malaikat Jibril datang dan menghempaskan sayapnya di sebelah punggung Ismail, sehingga muncul air di situ dengan suara yang dahsyat seperti itu. Jadi ada yang berkata suara dahsyat itu karena hentakan sayap dari malaikat Jibril dan suara air yang deras keluar. Seperti itu. Dan air itu karena saking derasnya ditutupi oleh Hajar, dihalau oleh Hajar. Ada yang berkata, andaikan pada saat itu tidak dihalau oleh Hajar, maka seluruh daratan Saudi Arabia itu akan penuh dengan air Zam-Zam. Ada dua poin di sini, ibu-ibu dan bapak ibu kaum muslimin di rumah. Masya Allah. Poin yang pertama adalah, kalau suami meninggalkan kita karena Allah, maka kita harus tawakal, pasrah. Kita harus setuju dengan itu. Jangan pernah protes dan jangan pernah banyak komentar. Apa ini ditinggalkan kita, tidak ada apa-apa segala macam. Karena pada saat itu Siti Hajar bertanya, wahai Ibrahim, wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan kami berdua ini dalam situasi yang tidak punya apa-apa ini atas keinginanmu sendiri atau atas perintah Allah? Apa kata Ibrahim? Atas perintah Allah. Maka Hajar menjawab, dan ibu-ibu harus catat jawaban ini. Kalau engkau meninggalkan kami karena Allah, kami yakin Allah tidak akan membiarkan kami di sini. Muncul air Zam-Zam. Sejarah mencatat sampai hari ini di lembah Makkah itu tidak ada satupun sumber mata air kecuali air Zam-Zam. Masya Allah. Dan itu made-in Ismail alaihissalam. Sejarah juga mencatat sampai hari ini air Zam-Zam tidak pernah kering. Nanti dibuka sejarah tahun berapa Ismail, peristiwa itu tahun berapa, lalu munculnya air Zam-Zam itu. Sementara sumber-sumber air di tempat-tempat lain di dunia ini sering mengalami cerita memiliki sumber air, memiliki kekeringan, berganti-ganti begitu terus tergantung musim. Air Zam-Zam tidak bergantung dengan musim, karena dia merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari mata air surga untuk menjawab kebutuhan Ismail, Hajar, dan kebutuhan orang-orang di kemudian hari, bukan hanya yang tinggal di kota Makkah itu saja, tapi yang datang melaksanakan ibadah haji. Jadi ibu-ibu kalau pergi ke sana tidak usah khawatir tidak ada air. Dirubah niat itu, berbahaya itu. Wah, ini manusia ada jutaan datang, jangan sampai kering nanti air. Jangan sampai kehabisan Pak Dokter ya. Jangan sampai kehabisan, hati-hati itu ibu akan bermasalah, kita bermasalah nanti itu. Ya. Karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, poin yang kedua dari peristiwa itu adalah semangat Hajar membangun hidup. Wanita karir. Jadi tidak benar ibu-ibu hanya tinggal di rumah, kan? Dapur, kasur, dapur sumur kasur. Dapur sumur kasur ya. Iya. Jadi DSK. Ibu siapa? Ibu DSK. Apa DSK? Dapur sumur kasur. Itu tidak benar, bertentangan dengan syariat Islam itu. Ya. Memang ada ayat yang berkata bahwa waqarna fi buyutikun, perempuan itu tinggal di rumah. Tapi itu ada konteks pembicaraannya berbeda, bukan di situ maksudnya. Fakta sejarah berkata Siti Hajar bekerja di lapangan terbuka, ya kan, mencari kehidupan untuk anaknya, untuk dia. Jadi dia bekerja keras. Bayangkan berlari itu bukan berjalan, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Dia dengan penuh keyakinan dia akan mendapatkan keberkahan untuk kesejahteraan mereka. Itu dua poin penting. Itu keteladanan yang kita bisa ambil dari
anak Nabi Ibrahim dan istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dari Nabi Ibrahim sendiri banyak sekali ibu-ibu sekalian dan bapak kaum muslimin wal muslimat yang ada di rumah. Nabi Ibrahim adalah nabi yang dititahkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pelaku utama ibadah haji. Karena syariat haji itu dulu di Ka'bah itu orang bertawaf tidak seperti itu. Orang dulu menyembah api di situ. Orang menyembah api di Ka'bah itu, orang menyembah patung. 300 sekian patung yang mengitari Ka'bah itu sebelum Nabi Muhammad. Jadi mereka tawaf itu dengan mengayung-ayungkan tangannya begini ke patung-patung berhala itu. Nabi Muhammad lah yang menyelesaikan seluruh patung berhala. Nabi Ibrahim ini adalah penemuan terbesar Nabi Ibrahim. Satu-satunya nabi yang mengumandangkan ajaran ketuhanan yang Maha Esa. Iya, Masya Allah. Bahwa yang berhak disembah di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang disebut ajaran ketuhanan yang Maha Esa. Ajaran bahwa Allah hanya satu. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diajarkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim. Dan konsep tauhid itu dilanjutkan oleh seluruh nabi dan rasul sesudahnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tidak ada nabi dan rasul yang mengajarkan ada dua Tuhan yang disembah di dunia ini, tidak ada. Semuanya mengajarkan satu Tuhan. Kalau ada nabi dan rasul yang mengajarkan bahwa ada dua Tuhan yang disembah di dunia ini, itu berarti nabi itu muncul dari Owentira. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Ya, Masya Allah. Ya, kalau kami buka YouTube itu akan ada pernah ditelusuri beberapa ajaran miring di sana kan? Iya. Yang mengaku nabi dan rasul tapi tidak pernah sholat. Nah itu. Jadi ini penemuan paling besar ini ya dalam sejarah umat manusia, yaitu ajaran bahwa Allah hanya satu, tidak lebih daripada itu. Kemudian Nabi Ibrahim memiliki jasa besar berkata bahwa yang berhak disembelih bukan manusia. Ya, berkaitan dengan sikap Nabi Ismail ini seperti apa ya? Berkaitan dengan Nabi Ismail. Yang berhak disembelih bukan manusia, bukan Ismail. Yang disembelih adalah hewan. Dalam kasus Ismail diganti dengan domba, dengan kibas. Iya. Tapi mengapa dia mau menyembelih Ismail? Karena perintah Tuhan. Allah tahu, maha tahu bahwa Nabi Ibrahim ini puluhan tahun rindu menimang bayi, mendapatkan anak. Jadi sifat manusia itu, sifat manusia, hubbus syahawat minan nisa wal banin. Sifat manusia itu suka wanita, suka anak, suka harta benda, suka perhiasan. Semua itu ada perhiasan. Jadi anak merupakan perhiasan yang paling menggoda manusia. Begitu Nabi Ibrahim mendapatkan perhiasan itu, Allah minta sembelih. Iya. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang cukup lama kita rindukan, lalu tiba-tiba diminta sedekahkan, mau enggak itu? Itu problem besar. Nabi Ibrahim jangankan disedekahkan, disembelih dia siap. Disembelih Ismail, dibawa ke tempat. Iya. Serius. Mengapa serius? Karena dia bermimpi. Dalam surat As-Saffat yang dibaca 102 Pak Dok. 102 yang dibaca oleh Ustaz Bambang tadi, yang ujungnya itu fanzur madza tara. Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, saya melihat dalam mimpi, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Saya melihat dalam mimpi, dan mimpinya Nabi bukan seperti mimpi saya dengan Ustaz Bambang. Iya. Berbeda ya Pak Dokter. Berbeda. Masya Allah. Mimpi Nabi itu memang anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikatnya. Inni ara fil manami anni azbahuka. Saya melihat dalam mimpi bahwa saya menyembelih engkau.
Fanzur madza tara. Coba pikirkan bagaimana menurut pendapatmu. Apa kata Nabi Ismail yang sudah remaja? Qala ya abati f'al ma tu'mar. Wahai ayah, dia berkata, Ismail berkata, wahai ayah, if'al ma tu'mar. Laksanakan, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu dalam mimpi itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nanti engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi ayah ini yang rindu seorang anak, rela untuk mengorbankan anaknya yang sangat dirindukan itu karena perintah Allah. Lalu anak ini, dia tahu ayahnya sangat sayang kepada dia. Tapi kenapa ayah mau menyembelih dia? Dia sadar bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-duanya memiliki tingkat tawakal yang super luar biasa sekali. Masya Allah. Antara ayah di satu sisi dan anak di sisi yang lain. Apa konsep yang perlu kita ambil di situ? Nah, ini teladan. Apa pelajaran yang perlu kita ambil di situ? Pelajaran yang perlu kita ambil di situ adalah siap berkorban bila kaifa. Siap berkorban tanpa banyak bertanya. Jadi kalau kita diajak untuk berkorban, apapun bentuknya, bukan cuma menyembelih hewan, mengorbankan sesuatu yang paling kita cinta, yang paling kita rindu, yang menjadi hak milik pribadi kita, sangat privasi. Anak itu kan privasi itu. Itu kita harus rela untuk dikorbankan. Tapi kalau misalnya korban kita simbolnya adalah hewan, itu juga harus menjadi catatan. Bukan darah dan daging hewan itu yang menjadi tolak ukur penilaian Allah terhadap kita. Yang menjadi tolak ukur adalah untuk apa kita melakukan korban itu. Motivasi, niat, dan takwa yang membackup, yang menjadi latar belakang korbannya seekor hewan. Masya Allah. Karena itu ketika kita menyembelih hewan, jangan kepalanya yang dibagi-bagi sama orang. Ya, tentunya dagingnya Pak Dokter ya. Masya Allah. Lalu di kepala ke bawah, tinggal di rumah. Itu salah besar. Salahnya bukan salah kecil, itu salah besar. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya kan? Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari pengorbanan kamu itu darah dan daging yang kalian alirkan, tapi yang Allah lihat adalah sifat takwa, motivasi takwa untuk takarrub pada Allah Subhanahu wa taala yang mendorong kalian untuk melakukan hewan kurban itu. Masya Allah. Itu kira-kira. Ya, kemudian Pak Dokter, pertanyaan dari Pak Adlan tadi tentang bagaimana melihat posisi imam yang memimpin dua masjid ini. Seperti apa Pak Dokter? Oh, itu mungkin singkat saja Pak Dokter. Keluar dari tema ya? Iya, di luar dari tema Pak Dokter. Ya. Satu imam mungkin, ya dua masjid ya. Iya. Seperti apa Pak Dokter? Ya, itu kalau, dalam pandangan Islam. Saya kira kurang tepat itu. Kalau di Palu ini kurang tepat. Iya. Di Palu ini imam, kalau bahasa harian orang Palu, imam tak buang-buang. Ya. Tentunya perlu banyak referensi lagi Pak Dokter ya. Ya, saya kira Pak Fadlan ini perlu berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar dia lah ya. Banyak sekali imam di Palu ini, banyak. Lebih banyak daripada yang kita bayangkan. Walaupun tidak banyak jumlah yang bacaannya benar. Imam banyak, tapi yang bacaannya benar masih sedikit, tidak banyak. Mungkin Fadlan ini tidak menemukan yang bacaannya benar. Ya, mungkin masalah tajwid Pak Dokter. Masalah tajwid barangkali ya. Ya, kalau diupayakan imam itu memang harus mengetahui tajwid. Tapi tidak sampai tajwid yang diperlombakan di MTQ. Yang penting bacaannya jelas, ya kan? Kalau misalnya kha, ya kan? Kha. Khairum min alfi syahr misalnya kan? Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar dan seterusnya itu. Khairum min alfi syahr, dia tidak baca hairun, hai, tidak ada kha. Huruf kha itu tidak pakai titik, kha bacaannya. Karena khairun itu artinya baik, lebih baik. Ya kalau imam misalnya khairun dia baca hairun, memang perlu direkomendasikan untuk diganti. Iya. Ya. Itu satu. Yang kedua, tidak tepat satu imam memimpin dua masjid. Karena apa? Konteks kita di Palu, di kota Palu di Sulawesi Tengah ini belum
memenuhi kualifikasi emergensi untuk itu dilakukan. Itu kan sama saja dengan imam di televisi. Kita di sini jamaah dan beberapa masjid, lalu TV itu dihubungkan dengan kita semua di beberapa tempat itu, kita sholat mengikuti imam di dalam televisi. Itu juga belum dimungkinkan sekarang. Belum memenuhi syarat-syarat daruriyat, emergensi. Kalau seandainya orang Palu sekarang ini sholat Jumat, imamnya di televisi, itu bikin malu seluruh ulama di Sulawesi Tengah. Iya. Seluruh ustadz di Sulawesi Tengah itu. Di Palu ini ada organisasi IMIM. Ikatan IPIM. Iya, IPIM, Pak. Ikatan Persaudaraan Imam Masjid. Ini ada. Jadi Fadlan perlu banyak membangun komunikasi. Jadi kalau saya tidak mentolerir kalau seandainya satu imam di beberapa masjid atau 2 masjid. Ya. Itu tidak benar Masya untuk Allah. saat ini. Ya, baik Pak Dokter. Saya kira itu. Ya. Baik Pak Dokter, perbincangan kita cukup menarik pada hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Tetapi karena mengingat durasi waktu, mungkin Pak Dokter bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Pak Dokter sampaikan. Tafadhol Pak Dokter. Baik, dari perbincangan berkaitan dengan akhlak Nabi Ibrahim atau ketakwaan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar, ada beberapa pelajaran penting yang kita ambil sebagai kesimpulan. Yang pertama, Nabi Ibrahim memiliki jasa besar mengajarkan umat manusia tentang siapa Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajaran tentang ketauhidan. Jadi kita sekarang meyakini bahwa Allah satu dan kita tidak membutuhkan perwujudan dalam bentuk materi. Siapa Allah yang satu itu? Cukup dengan mengetahui berbagai macam ciptaannya. Itu adalah penemuan terbesar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dikukuhkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim memiliki jasa besar bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail meletakkan fondasi dasar bagaimana pelaksanaan syariat ibadah haji. Dengan berbagai macam konsep manasik haji yang kita pelajari. Jadi orang melaksanakan ibadah haji itu sebenarnya adalah melakukan napak tilas tentang siapa ketiga tokoh itu. Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail. Kemudian yang ketiga, Ka'bah, Baitullah, yang kita punya sekarang menjadi kiblat umat Islam, itu merupakan bagian terpenting dari syariat ibadah haji. Karena orang yang pergi haji harus tawaf di Ka'bah. Itu rukun haji. Tidak boleh tawaf di tempat yang lain. Masya Allah. Ada dulu konsep ajaran yang menyimpang di Sulawesi Selatan. Tidak perlu tawaf di Baitullah, tawaf di Gunung Bawah Karaeng. Ada pernah dengar itu, Pak? Itu seperti itu. Jadi tidak boleh tawaf dalam pengertian syariat haji di Gunung Bawah Karaeng. Iya. Apalagi di Gunung Gawalise. Jadi tawaf dalam syariat ibadah haji dilaksanakan di Baitullah. Yang ada di tengah-tengah Masjidil Haram. Itu merupakan bagian dari syariat ibadah haji yang dikukuhkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian yang terakhir, kalau kita ingin membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, jadikanlah Nabi Ibrahim itu sebagai teladan kita, sebagai kaca pembesar. Karena mereka bertiga demikian diakui rumah tangganya oleh Allah sehingga Ka'bah dan di sekitar Ka'bah itu dijadikan sebagai tempat tinggal mereka pada masa itu. Masya Allah. Dan semua orang yang berhaji sekarang pasti tawaf di situ, artinya pasti mengikuti kembali apa yang pernah diperankan oleh mereka bertiga di situ. Ya. Saya kira itu beberapa hal yang perlu kita pelajari. Ya, baik, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Pak Dokter sudah menyampaikan bahwa Nabi Ibrahim sangat berjasa meletakkan nilai-nilai tauhid kepada kita dan juga Nabi Ibrahim beserta keluarga membangun Ka'bah untuk kita melaksanakan ibadah haji. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini.
Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Dr. Abdul Ghani Jumat SAG MAG. Terima kasih Pak Dokter, insya Allah kapan-kapan kembali kami undang. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Az-Zikra Jannatul Ma'wa. Terima kasih ibu-ibu telah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Dokter.